Tirani matahari terbit. Saya akan membahasnya dalam 4 subbab. Yang pertama, kedatangan Jepang ke Indonesia. Yang kedua, penggerak yang kedua, organisasi pergerakan pada masa kedudukan Jepang. Yang ketiga, pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Yang keempat, dan dampak kedatangan Jepang di Indonesia. Yang pertama, masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang pertama kali masuk ke Indonesia pada bulan Januari tahun 1942. Mereka pertama sekali mendarat di Ambon. Lalu mereka menguasai seluruh Maluku dan mulai menyebarkan pengaruh invasinya ke daerah Tarakan di Kalimantan. Setelah menguasai Kalimantan, mereka pun pergi ke Sumatera, dan setelah semua daerah di luar Pulau Jawa dikuasai oleh Jepang, Jepang pun mulai memusatkan perhatiannya ke Indonesia, ke Pulau Jawa. Sambutan rakyat Indonesia terhadap Jepang yang pertama sekali, sambutannya itu sangat baik. Hal ini dikarenakan Radio Tokyo selalu memutar lagu Indonesia Raya bersamaan dengan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. Orang Jepang juga memperbolehkan Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih dan juga bersamaan dengan bendera Jepang. Perintah militer. Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah. Yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat untuk daerah Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat untuk Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang berpusat di Makassar. Menjadi yang pertama, Shu atau Karin Sindenan, yang kedua Shi atau kota praja, yang ketiga Ken atau kabupaten, yang keempat Gun atau kawidanan, yang kelima Son kecamatan, dan yang terakhir Ku atau desa atau kelurahan. Mereka pun semua dibubarkan. Pergerakan massa pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama, organisasi sosial yang bersifat sosial kemasyarakatan. Ada 4 organisasi. Yang pertama, Gerakan 3A, yang kedua Putra, yang ketiga Miyai dan Masyumi, yang keempat Jawa Hokokai. Dari 4 organisasi kemasyarakatan dan sosial ini, tujuannya yang sama, yaitu untuk membantu Jepang untuk berperang dalam dunia perang kedua. Tetapi organisasi-organisasi ini tidak berjalan dengan baik seperti yang diharapkan Jepang, dan akhirnya mereka pun semua dibubarkan. Organisasi militer ada 5. Yang pertama, pengerahan tenaga pemuda. Yang kedua, organisasi Seinedan. Yang ketiga, Keibodan. Yang keempat, barisan pelopor. Yang kelima adalah Hizbullah. Dari organisasi semi militer ini menggunakan ini sebenarnya tidak memiliki tujuan untuk militer, tetapi para anggota-anggota dalam organisasi ini juga dilatih dalam beberapa bidang-bidang lain, seperti untuk kemasyarakatan. Organisasi militer ada 2, yaitu Heiho dan Peta. Heiho adalah pasukan pembantu, adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam kemiliteran Jepang. Tugas Heiho adalah untuk membantu Jepang dalam pertempuran. Yang kedua, Peta. Peta adalah pasukan pembela tanah air. Keberadaan Peta ini adalah untuk menjaga Indonesia dari serangan sekutu versus perlawanan. Yang pertama, ekonomi perang. Ekonomi perang artinya bahwa seluruh sumber daya Indonesia digunakan untuk menopang atau membantu Jepang. Yang kedua, pengendalian bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam bidang pendidikan, jumlah sekolah dasar itu dikurangi oleh Jepang, dan juga budaya Indonesia sangat tergerus dikarenakan Jepang memperlakukan pendidikan bahasa Indonesia sebagai pendidikan utama dan kebudayaan Jepang sebagai pendidikan wajib. Yang ketiga, pengerahan Romusha. Romusha adalah suatu kerja paksa yang diterapkan oleh Jepang. Para Romusha ini meninggal pada saat bekerja dan jasanya tidak ditemukan, yang membuat masyarakat Indonesia geram terhadap Jepang. Perlawanan melawan Jepang. Dikarenakan 3 hal yang tadi disebutkan, membuat masyarakat Indonesia geram dan tidak sangat suka kepada Jepang.
Hal itu menimbulkan banyaknya perlawanan di daerah-daerah Jepang, di daerah-daerah Indonesia terhadap Jepang. Di antaranya di Aceh, Singaparna, Kalimantan, Irian Barat, dan Blitar. Rata-rata perlawanan yang dilakukan di daerah-daerah ini adalah perlawanan yang mengalami kegagalan, kecuali Irian Barat, di mana Irian Barat merupakan daerah yang pertama yang dapat dikatakan pertama sekali merdeka terhadap Jepang, dikarenakan Jepang tidak dapat menguasai Irian Barat. Hal ini dikarenakan para pejuang-pejuang di Irian Barat melakukan perang gerilya yang sangat membuat Jepang kerepotan. Sedangkan untuk di daerah-daerah lain, Jepang dapat melakukan tipu muslihat yang membuat daerah-daerah itu mengalami kekalahan terhadap Jepang. Perlawanan-perlawanan ini merupakan perlawanan yang terjadi terhadap Jepang pada masa pendudukan Jepang. Akhir Sang Tirani. Dalam akhir Sang Tirani ini lebih condong kepada apa yang dampak yang dilakukan oleh Jepang terhadap daerah Indonesia. Yang pertama, untuk sosial budaya. Untuk sosial budaya ini Indonesia sangat dirugikan dikarenakan budaya-budaya Indonesia itu sangat tergerus, di mana Jepang memperlakukan bahwa bahasa Jepang itu adalah pelajaran wajib dalam sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Di bidang ekonomi, Jepang selalu mengeksploitasi Indonesia untuk mendapatkan bantuan dalam perang-perang, untuk melakukan bantuan dalam peperangan yang terjadi. Dalam pendidikan, Indonesia juga sangat dirugikan dikarenakan dalam hal pendidikan ini, Jepang mengurangi sekolah-sekolah dasar, mengurangi sekolah lanjutan, hingga dampaknya tingkat buta huruf di Indonesia naik drastis. Yang di militer, di sini Indonesia mendapatkan keuntungan dikarenakan dalam bidang militer Jepang telah melatih para pemuda-pemuda Indonesia agar dapat memiliki fisik yang kuat dan dapat juga menggunakan senjata yang sangat baik apabila digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari keempat, dampak itu kebanyakan dampak negatif yang diterima Indonesia, sedangkan dampak positifnya hanya berada dalam bidang militer, dan di mana Indonesia mendapatkan pemuda-pemuda yang ahli dalam senjata. Sedangkan dalam sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan, Indonesia sangat dirugikan karena telah mengalami kerugian yang sangat banyak.